Bang, tadi juga abang bilang tidak sekali dua kali bang. Mungkin ada beberapa wanita sih bang yang ketahuan sama Tante Dewi berselingkuh sama Andrew, dan mulai pertama kali ketahuan itu kapan sih bang sebenarnya? Pernikahan usia berapa gitu? Ya, jadi kalau secara detail si Dewi tidak menjelaskan kepada kami, dan kami juga tidak ingin bertanya detail karena untuk mengingat-ingat suatu peristiwa yang tidak menyenangkan itu pasti tidak akan baik buat Dewi, apalagi dalam kondisi yang hamil ya. Tapi kalau dari pembicaranya dia sampaikan bahwa tahun-tahun pertama, jadi mungkin dari mulai tahun-tahun pertama 1 tahun 2 tahun itu sudah ada lah satu kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh Andrew, tapi mungkin ya Teguh Dewi masih berbesar hati, mungkin itu satu kekhilafan ya, bahkan mungkin bantu untuk meredakan situasi itu ya. Nah, dengan orang yang cukup dikenal juga sih sebenarnya, dan saya nggak boleh sebutkan namanya kan begitu ya. Nah, dan kemudian terjadi lagi seperti itu ya, Teguh Dewi juga coba juga kembali memaafkan. Nah, jadi dia tidak bilang jumlahnya, tapi kalau dibilang berulang-ulang saya yakin itu pasti udah lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali. Nah, sementara lagu aja ngomong jangan sampai 3 kali kan begitu. Ini kalau udah lebih dari 3 kali ya, saya kira wanita mana sih yang mau, atau istri mana sih yang mau membiarkan suaminya berulang-ulang melakukan hal yang seperti itu, dan bukti-buktinya juga ada gitu ya. Jadi artinya itu Dewi juga menemukan beberapa bukti-bukti perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami, dan itu akhirnya membuat si Dewi ya harus mulai mengevaluasi perkawinan mereka itu, dan dia sampai kepada satu titik ini nggak bisa diteruskan perkawinannya ya, ini sudah nggak sehat perkawinannya. Jadi ini bukan bicara mengenai masalah cinta atau tidak cinta, tapi ini bicara mengenai masalah sebuah perkawinan yang sehat ya. Jadi Dewi juga mengatakan kalau 1 kali 2 kali oke lah, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang berkesalahan. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali mungkin dilakukan, ini kan berarti kan sudah apa ya, sudah karakter ya, sudah tabiat. Nah, kalau karakter dan tabiat ini kan tidak bisa dirubah ya. Kalau misalnya kemudian artinya itu terjadi sekali, terus kemudian dia menunjukkan sikap yang betul-betul ingin merubah dirinya kan begitu misalnya, ya mungkin Dewi juga akan welcome lah kan gitu ya untuk memaafkan. Tapi sudah berulang-ulang dimaafkan, tapi tetap seperti nggak ada artinya gitu ya. Maaf yang diberikan oleh Dewi itu karena kemudian terulang lagi gitu loh. Dan dia berpikir bahwa kalau begini terus menerus bisa hancur dong kehidupan, bukannya rumah tangga, anak-anak, tapi juga mentalnya dia. Jadi dia berpikir bahwa dia harus move on, dan dia harus menjalani satu kehidupan yang lebih baik dari apa yang hari ini dia jalani, dan hingga dia sampai kepada keputusan untuk meminta kantor kami mengajukan gugatan perceraian kepada Andrew. Tadinya sih tidak bicara masalah perceraian dalam topik komunikasi kami sebelum terjadi pertemuan itu. Sebenarnya belum bicara mengenai masalah perceraian, masih bicara mengenai masalah yang terjadi, termasuk terkait dengan masalah di mana keberadaan Andrew dengan wanita siapa, itu masih seperti itu pembicaraannya. Dan juga termasuk ada hal-hal lain yang naik di media sosial, bahkan ada satu orang yang juga mencoba mengkait-kaitkan Teguh Dewi dengan dia begitu ya, dan mencoba memframe bahwa Teguh Dewi juga adalah orang yang seperti ini. Tapi dalam perjalanannya yang ini disingkirkan, kita pending, dia lebih fokus pada mengajukan gugatan perceraian. Berarti sekarang komunikasinya seperti apa Bang, antara Dewi dan sendiri? Enggak ada komunikasi ya. Jadi untuk menjaga mental, untuk menjaga segala sesuatunya agar Dewi itu tenang, dari pertemuan kemarin itu dikatakan bahwa hari ini Dewi dengan Andrew sama sekali sudah tidak ada komunikasi, karena memang Dewi nggak ingin dulu berkomunikasi, karena dia ingin menenangkan diri dan ingin mempersiapkan proses kelahiran anaknya yang kedua ini, sehingga komunikasi itu hanya melalui orang rumahnya si Dewi, ART yang tadi saya katakan, mungkin driver gitu ya. Jadi mungkin pada waktu anaknya juga jalan sama Andrew untuk quality time sebagai seorang ayah, ini juga komunikasinya tidak dengan Dewi tapi dengan orang rumah. Jadi hari ini
betul-betul sampai kemarin kita ketemu, Teguh Dewi dengan Andrew sudah putus komunikasi. Menegaskan Bang, sudah berapa lama pisah rumah Bang? Kalau pisah rumahnya itu kita masih ini ya, belum tanya pasti, tapi mungkin kalau dibilang bulanan ya mungkin ya beberapa bulan atau beberapa minggu setelah terjadi peristiwa yang viral terkait dengan masalah Teguh Dewi dan suaminya. Bang, tapi secara spesifik dengan artis yang inisial S ya, yang diduga mungkin ada hubungan sama Andrew itu disampaikan nggak sih sama Teguh Dewi? Jadi Dewi bilang begini ya dalam pertemuan kemarin itu. Ini kan masalahnya kan tidak ada berkaitan sih, secara tidak langsung berkaitan. Tapi sebenarnya kan nggak ada kaitan dengan siapapun yang diisukan dengan Andrew inisial S atau siapapun. Karena kan ini kan yang paling penting adalah bagaimana Andrew-nya sebagai seorang suami ya kepada istri gitu ya. Karena kalau di luar sana kan pasti banyak dong itu ya, artinya wanita-wanita pelakor yang artinya nggak peduli status seorang laki-laki itu sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga, dia pasang jerat saja kan begitu ya. Jadi bukan masalah wanita pelakornya nih sekarang nih. Yang paling penting dan utama adalah bagaimana sikap dan karakter Andrew sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab dan sudah sadar betul dia tidak lagi sendiri, bukan orang single, kok masih memberikan respon atau mencari-cari misalnya seperti itu ya wanita-wanita lain di luar istrinya. Jadi Dewi lebih fokus kepada itunya daripada mengurus orang-orang lain itu. Karena kalau misalnya nggak ada respon dari suaminya, dari Andrew, atau misalnya Andrew-nya tidak mencari-cari, atau sebaliknya misalnya ada wanita yang menggodain juga, kalau Andrew-nya tidak mau digodain kan nggak akan terjadi hal yang seperti ini. Jadi Dewi lebih fokus kepada ikatan dia dengan suaminya sebagai suami istri yang melihat bahwa rumah tangga ini sudah tidak baik lagi karena sang suami tidak mencoba menjaga kesucian dari hubungan rumah tangga ini.